Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Faslun, apa dulu ya? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikamalillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Meneruskan daripada pengajian kemarin, yaitu tentang hukum-hukum had. Sekarang sampai hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, sudah saya pesan bolak-balik, kan? Setidak-tidaknya dengan hubungan kita ngaji ini, ya kan, menambah gairah kita, semangat kita untuk sholat lima waktu, jangan lagi ditinggalkan. Ya, walaupun masih ketinggalan dikit, kalau tidur pagi kesiangan dikit, dah halelah, ya kan itu. Yang penting jangan ditinggal. Dalam 24 jam itu 5 waktu. Ya syukur-syukur diguyur-guyur niat tobat sama Allah dari meninggalkan sholat 5 waktu, yaitu mengkodok-ngodoi sholat. Nah, itu begitu. Karena termasuk tobat dari meninggalkan sholat, yaitu mengkodoi itu bukti kita tobat dari meninggalkan sholat gitu. Segala sesuatu itu perlu bukti. Pak Tamrin cintanya katanya, ya kan, perlu bukti gitu. Apalagi Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah, enggak bisa ditipu. Wallahu khairul makirin. Kalau nipu-nipu Allah lebih pinter nipu kita. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun, adapun ini itu ada suatu fasol. Wa tariku sholati, dan adapun orang yang meninggalkan sholat, ala dorba ini itu atas dua macam. Wa tariku sholati, dan adapun orang yang meninggalkan sholat, al mahudatu, artinya yang diwajibkan, maksudnya asodikotu yang benar, bi'idal khamsi, dengan salah satunya yang 5, ala dorba ini atas dua macam. Jadi orang meninggalkan sholat itu nanti ada dua macam, ya. Akaduma, adapun salah satunya ayat roka, jika meninggalkan siapa manha kepada sholat, wawa, adapun orang tersebut itu mukallafun, Islam, balik dan berakal, ghairu mu'taqidun, yang tidak meyakini, liwujubiya, kepada wajibnya sholat, fahukmuhu, maka adapun hukumnya orang yang meninggalkan sholat tapi dia yakin bahwa sholat tidak wajib, atariku, artinya yang meninggalkan laha kepada sholat, itu hukmul murtadi, hukumnya murtad. Itu ingat-ingat, males ya males baik, ya, tapi jangan nyari alasan. Ngapa Pak Tamrin tidak sholat? Wah, aku kan lawali, nggak wajib lagi. Nah, nggak usah macam itu, selesai itu. Kayaknya nggak kayak wali, kayak walid, ya kan? Kok katanya nggak wajib sholat lagi karena lawali katanya, kan gitu. Padahal kayak walid masih, kan? Maka yang seperti itu hukumnya murtad, harus cepat-cepat tobat, harus cepat-cepat membaca 2 kalimat syahadat. Ya intinya kita tuh jangan sok-sokan lah, ya. Dijago betul-betul. Jangan sampai kok merasa kita itu sholat itu tidak wajib, jangan pernah. Gitu. Walaupun mungkin kita belum bisa mengerjakan kewajiban itu, jangan sampai kita karena membela-belain diri kita sehingga kita salah dalam menyampaikan hukumnya. Kenapa Pak Tamrin tidak sholat? Nah, aku kan sudah ustadz umpama, kan. Nggak apa-apa, nggak sholat. Kalau kamu iya, nggak ustadz kok. Nah, tambah kuarah itu, kan. Wasabako, dan sudah lewat apa keterangan tentang murtad, qoriban, dekat kemarin itu, bayanu hukmi, keterangannya, hukumnya orang yang murtad. Artinya diharapkan tobatnya. Kalau nggak mau tobat, baru hukumnya nanti
bunuh, tapi yang bunuh ya hakim, bukan kok kita, ya kan habis masyarakat kita nanti. Ngapa kok tidak sholat? Nggak wajib. Oh, nggak boleh. Walal mu'alif rahim. Coba kalian survei sedesa itu. Yang nggak sholat dengan yang sholat. Nah, itu tugas kita ya. Jangan lupa kita yang sudah sholat tuh sok-sokan. Aku kan sudah sholat Pak, kata Pak Rozak. Nah, itu tugas kita bagaimana mencontohi mereka, ya kan itu. Dengan kita ngaji, belajar, sehingga menjadi contoh bagi mereka. Oh gini loh, sholat itu mudah. Oh sholat itu wajib. Nah itu. Nah tujuannya itu mau ke masjid. Dan apa kok dinampakin kamu sholat di rumah kan nggak apa-apa. Nah, karena sholat itu hukumnya wajib. Maka kalau zaman dulu ya, orang kok nggak ke masjid itu dicurigai orang, bukan Islam katanya gitu. Kalau sekarang kan nggak masalah, nggak sholat nggak apa-apa sekarang kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah itu seperti itu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, kan? Menunjukkan kepada orang lain, kita berdakwah namanya. Yang katanya siapa tadi? Kata Pak Sekdes ya. Dai itu apa Pak? Dai itu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ngajak itu ya kita dulu. Itu ngajak. Nah, kalau cuman Pak Tamrin sono, Pak Tamrin sono, Pak Tamrin sholat, nah itu namanya merintah, memerintah. Walal mu'alif rahimahullah. Nah itu begitu. Nah, terus makanya kita sekarang jangan salah paham, ada pemerintah kita kok bukan melaksanakan ya, gitu Pak Janis ya. Nah kalau kok Pak Janis kok begitu, nah sholat, tapi Pak Janis enggak, ya pemerintah tadi, gitu. Melaksanakan tidak ya itu. Jadi kalau dalam hatinya itu ada keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, termasuk contoh, ya contoh nih. Ngapa Pak Dino ndak sholat? Wah aku sudah kok eling wae. Nah umpama ya kan. Jadi nggak sholat 5 waktu, nggak wajib aku sholat 5 waktu. Yang penting ya wajib tuh eling. Nah ingat wae. Nah itu yang seperti itu termasuk loh Pak Dino ya. Jangan ditiru loh ya. Walal mu'alif rahimahullah. Nah itu sama kemarin itu loh ya. Kalian disuguhi sama istrinya, ya kan? Mas, ayo. Lah ketika Pak Tamrin nak, ayo katanya. Nah, ya sudah hub katanya. Nak dekat hub. Ngapa ingat wae. Nah, gitu. Nggak, jangan dipraktekkan gitu, ingat wae bahwa begitu. Nah itu seperti itu, sama dengan seperti itu ya itu. Nah, sudah bisa dipahami ya, jangan sampai ada keyakinan di dalam hati kita bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib. Harus yakin bahwa itu kewajiban dari Allah. Harus berjuang semaksimal mungkin ya. Kalau lainnya tidak kalian perjuangkan berdarah-darah itu tidak apa-apa. Tapi khusus sholat 5 waktu itu kalian perjuangkan macam mana caranya harus dikerjakan. Itu sholat 5 waktu karena itu wajib. Itu Islam yang wajib itu cuma dikit. Apa itu nama sholat 5 waktu? 2 kalimat saja dulu ya. Terus sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau sudah wajib, berhaji kalau mampu. Kan cuman enak. Nah, ya kan? Puasa enggak mampu Pak. Nah, bayar fidyah per hari. Zakat, kita kere apa nak zakati? Kalau nerimo yo, nah kan gitu. Nah, umpama kan itu. Kalau besok kalau ditanya malaikat, kalau enggak zakat pakai di Pak Topik, umpama ya kan. Akhirnya aku tukang terima kat. Nah, umpama gitu alasannya. Nah, kalau macam Bang Win, Pak Muklis, lah iya. Enggak zakat dosa kan gitu. Lalu alif rahim. Lalu alif rahim. Ada kan gitu. Ya kalau macam Bang Edi, Pak Topik itu aman-aman wae. Ya, kalau ada Bang Edi sholat. Nah, apa puasa kadang ya Allah, kadang ya bayar kodok. Nah, kan itu. Zakat ada tuan terima. Nah, kan gitu. Beda kalau yang sudah berkewajiban. Kan mudah cuman kewajibannya itu ya. Pokok apapun yang terjadi kalau sholat 5 waktu itu diusahakan. Setidak-tidaknya itulah hasil ngaji kita.
Gitu ya, setidak-tidaknya itulah hasil ngaji kita. Ya itu. Nah, terus macam saya ini tugasnya cuma menyampaikan gitu. Bukan kok kita itu supaya gini-gini, enggak perlu kok kalian hormati ini tuh enggak. Tugas saya itu macam mana kalian menghormati hukumnya Allah. Sudah tahu terus dikerjakan. Ngormati aku malah repot. Ngentekno kopi. Iya. Guyon loh ini, maksudnya hukumnya loh ya. Lagi terus Pak Taufik enggak ke rumah. Wah kata Pak Taufik tadi habiskan kopi, bukan begitu Pak ya. Maksudnya itu saya tidak butuh yang seperti itu ngajar ini gitu loh ya. Butuhnya itu kalian tuh menghormati hukumnya Allah, bukan menghormatin saya. Ya, nurut kepada Allah, bukan nurut kepada saya kan gitu. Maksud intinya tuh begitu. Oke Pak, tapi tersinggung pula. Besok tidak mau ke rumah, tidak mau ngopi. Kata Bapak kemarin ngabisin kopi. Gitu. Jadi maksudnya itu ya. Ya, siapapun itu seorang guru atau seorang ustadz atau kata Pak Sekdes tadi atau seorang dai itu tugas utamanya itu macam mana umat atau masyarakat itu semakin mengenal hukum-hukumnya Allah, semakin menghormati hukumnya Allah, semakin taat kepada Allah, semakin menghormati Allah dan Rasulnya gitu, tujuan intinya gitu loh. Ya, kalau kau pengen dihormatin orang macam saya tuh rugi, itu tadi ngabisin kopi kata Pak Taufik kan gitu. Nah itu Qolal mu'alif rahimu. Lagi pula gini loh ya, kalian tuh jangan gila hormat, nak jadi guru, nak jadi ustadz, pegawai syara, imam ya kan. Jangan gila hormat, belum tentu orang tuh hormat nian. Kadang cuman apa bahasanya ya, lamis-lamis baik, icek-icek ya, gitu. Nanti sudah lewat dari itu, entah ya tidak, walid tuh, kan gitu. Ya, jadi jangan kalian apa betul-betul. Ya perkara kita kewajiban kita saling menghormati ya menghormati. Tapi kalian jangan mengharapkan penghormatan dari orang lain. Macam yang kelasnya guru-guru, macam Pak Tamrin, macam itu. Tujuannya tuh seperti itu. Kita mencari perhatian dari Allah, mencari penghormatan dari Allah itu yang guru-guru, mencari perhatian dari Allah bukan mencari perhatiannya makhluk. Capek gitu hati kita ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Itu seperti itu. Nah, sudah bisa dipahami ya. Itu yang pertama ya. Pokok hasilnya usahakan itu minimal sholat 5 waktu jangan ditinggal. Andai kan kok ketinggalan ya nanti ketika sempat cepat dikerjakan. Entah namanya kodok kayak nak jamak terserah kalian lah. Yang penting dikerjakan. Kurang enak apa macam itu. Kan gitu ya. Wasani dan adapun yang kedua itu ayat surakoha. Jika meninggalkan siapa manha kepada sholat kaslan sebab males. Nah, kita ini kan sebab males bukan kok sebab apa ya itu. Hatayah ruja sehingga keluar apa waktunya sholat. Halakau nih dalam keadaan adanya orang tersebut itu mu'taqidan meyakini biwujubiha dengan wajibnya sholat 5 waktu. Nah kalau orang model seperti itu, apa baik tidak sholat? Lagi malas Pak. Nah umpama ya kan. Nah, macam itu dosa tapi tidak murtad. Terus bagaimana caranya? Fayustatabu maka diharapkan tobatnya siapa orang yang meninggalkan sholat karena malas. La fa'ing taba maka jika kok tobat juga mengkodoinya, wa sholat dan juga sudah mau mengerjakan sholat, wa maka adapun mengerjakan sholat dan mengkodoi itu tafsirun, penjelasan atau pembuktian li taubati kepada tobatnya, bukti bahwa orang itu tobat itu terus melaksanakan sholat terus mengkodoi. Wa illa jika kau tidak mau tobat wa an lam yatub maka jika tidak mau tobat kutila maka dibunuh siapa orang tersebut haddan sebagai had atau hukuman la kufron bukan sebagai kafir wa kana dan ada siapa orang yang meninggalkan sholat tapi karena malas itu hukmu adapun hukumnya orang meninggalkan sholat karena malas itu hukmul muslimina seperti hukumnya orang Islam ya itu. Kalau kok dia murtad tadi ya nggak payah disolati, jangan dikubur di
Kuburan orang Islam. Tapi kalau dia karena malas, ngapa tidak mau sholat? Kalau sholat tidak mecutin dulu kan, tidak marah-marahin dulu baru mau sholat. Nah itu tetap orang itu termasuk orang Islam. Ya perkara dia meninggalkan nanti pacuti malaikat ya terserah dia kan. Olal mu'alif rahimahullah itu tidak peduli malaikat. Nak kalian yasinkan 7 desa ya kan? Ya malaikat juga urus. Tulisannya meninggalkan sholat pecut umpama. Tugasnya pecut. Oh nak yasinan lah, nak sodako lah, maka daging lah. Aku tugasnya mecut meninggalkan sholat, ya mecut meninggalkan sholat. Itu mana mempan. Wong yang kenyang kalian kok mayitnya mana lah kenyang ya kan, tetap dipecut. Wong dia meninggalkan sholat. Nah itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Pokoknya sebelum mati itu mumpung kita ngaji tahu itu kok jangan lagi tinggalkan sholat. Apapun yang terjadi walaupun berdarah. Bahkan gini ya, ini saya sampaikan ada hadis yang keras. Al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-sholah. Perbedaan antara orang kafir dan orang Islam itu sholat. Itu hadis yang paling keras. Nah, itu yang dipakai orang-orang garis keras bahasanya. Nah ya, yang biasanya mengatakan kalau orang sholat itu kafir, nah, terus dibunuh dan segala macam. Nah itu pakai hadis itu. Itu jangan pakai hadis itu ya. Ya, siapa tahu diampuni Allah kan kita tidak tahu. Yang punya hukum Allah kali itu. Yang tukang hukum dan tidaknya Allah. Ya bisa jadi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi Allah menyiksa. Tugas kita hukum yang ini nah. Kan gitu. Itu pun bukan tugas kita, ada kan kok dibunuh hukumnya karena sesuai dengan hukumnya bukan tugas kita tapi tugasnya hakim. Kalau kita di Indonesia lebih aman lagi, ya tidak sholat sampai mati nggak apa-apa kok. Enaknya di Indonesia itu. Fadafnu maka adapun penguburannya bimaqabiri him di pekuburannya orang Islam. Walayat mis dan tidak boleh di apa bahasanya itu? Dihabisi ya. Dihancurkan apa kuburnya orang yang meninggalkan sholat. Nah terus ini diingat-ingat itu ada apa? Ada fatwa MUI sekarang tuh di backing oleh kabupaten ya tentang masalah pekuburan yang ada kijingnya. Nah itu kalau bisa kalau kita punya keluarga kita musyawarahkan, nah, kita pindahilah dewek atau kita apa dewek. Memang hukumnya haram loh ya. Setiap ngaji pas bab mayit kan biasanya saya terangkan, ya itu memang hukumnya haram, ngijing itu hukumnya haram. Nah, itu dikerjakan dewek. Nah, haram itu kalian kerjakan terus, nah tidak terserah. Cuman kalau sekarang itu ada backingan dari kabupaten. Nah itu besok kalau dai-dainya nggak bisa menyelesaikan, ya kan, warga desanya nggak mau apa dewek, itu pihak kabupaten yang ngurus. Bawa eksa, ya enggak juga lah Pak. Pokoknya itu ya begitu ya itu. Walal mu'alif rahimah itu seperti itu ya. Walahu dan itu bagi orang yang meninggalkan sholat tapi karena males tadi, hukmul muslimina adapun hukumnya sebagai orang Islam. Aidon dengan lagi fil gusli di dalam mandinya, wa takfini dan mengkafaninya, wa sholati dan mensolati alaihi kepada orang yang meninggalkan sholat tetapi karena malas. Itu diingat-ingat itu. Ya sama orang pun nak mati apa namanya? Nyeper kayak nak mati zina kayak, nah itu tetap diurus seperti orang Islam asal dia Islam. Ya, perkara dosanya urusan dia dengan Allah. Nah, gitu walal mu'alif. Tapi katanya Nabi tidak mau nyolatin Pak. Ya nggak nyolatin yang geng-gengnya saja. Kalau yang lainnya ya kerece-kerece nyolatilah gitu. Karena tetap hukumnya wajib disolati. Ya lagi pula kita ya jangan bandingkan kita dengan Nabi. Ngapa Pak Taufik nggak mau nyolati? Wah Nabi tidak mau kok. Aku yang nggak nyolati. Dari perbandingannya kita dengan Nabi itu apa? Nggak ada bandingnya kita dengan Nabi kan gitu. Nabi itu cuma ingin memberi pengajaran bahwa orang yang seperti itu Nabi itu tidak suka. Nah seperti itu. Apalagi sampai mati. Maka kata Nabi orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Nah orang kok ibarat biasanya zina, belum tobat, sakit, mati. Ya, berarti dalam maknawinya
meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, orang kok sudah sholat terus, ngaji terus, lah kebetulan terus sakit, pikun sehingga meninggal. Di dalam itu ya ditulis seperti kebiasaannya. Kalau biasanya sholat ya ditulis sholat, biasanya ngaji ya ditulis ngaji. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, biar tahu, biar gak ada